mahasiswa-mahasiswi Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Kami di sini akan mendemonstrasikan alat peraga yang kami buat, di mana alat peraga ini kami beri nama rock ceiling. Tujuan dari pembuatan alat peraga ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah multimedia pembelajaran dengan dosen pengampu Ferry Ferdianto, ST MPD. Alat peraga rock ceiling ini dapat digunakan untuk jenjang SMP dengan materi garis singgung lingkaran, mencari besar sudut, kesebangunan, dan kekongruenan. Untuk kali ini kita hanya menitik beratkan untuk mendemonstrasikan pada garis singgung lingkaran, persekutuan dalam, persekutuan luar, dan mencari rumus Pitagoras. Alat peraga ini dilengkapi dengan lingkaran-lingkaran berbagai ukuran dan tongkat bergeser sebagai alat bantunya. Alat peraga ini dibuat sedemikian rupa dengan sistem bergeseran dan sistem bongkar pasang. Untuk selanjutnya, mari kita perhatikan gambaran alat peraga rock ceiling kami. Di sini saya akan mendemonstrasikan alat peraga, yaitu garis singgung persekutuan dalam. Untuk mempelajari pokok bahasan ini, teman-teman perlu mengetahui dalil Pitagoras. Sekedar mengingatkan teman-teman, dalil Pitagoras itu adalah segitiga siku-siku. Segitiga BAC dengan panjang sisinya CBA. Maka didapat teorema Pitagoras, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, atau B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Selanjutnya, coba perhatikan pada ketiga lingkaran tersebut, yaitu lingkaran pertama berwarna hijau, lingkaran kedua berwarna ungu, dan lingkaran ketiga berwarna kuning. Lingkaran pertama, titik pusatnya kita namakan dengan huruf P. Dan lingkaran ketiga, titik pusatnya kita namakan dengan huruf Q. Panjang jari-jari pada lingkaran pertama kita namakan dengan huruf R besar. Panjang jari-jari pada lingkaran ketiga kita namakan dengan huruf R kecil. Dari titik pusat pada lingkaran pertama, kita tarik garis lurus pada titik pusat lingkaran ketiga atau Q. Garis tersebut kita namakan dengan huruf K. Kita buat titik pada sisi atas lingkaran pertama. Titik tersebut kita namakan dengan huruf A. Selanjutnya, kita buat titik pada sisi bawah pada lingkaran ketiga. Titik tersebut kita namakan dengan huruf B. Dari titik A, kita tarik garis lurus ke titik B. Garis tersebut kita namakan dengan huruf S1. Selanjutnya, dari titik A kita tarik garis lurus
ke atas sepanjang jari-jari pada lingkaran ketiga atau R kecil. Seperti ini. Titik ini kita namakan dengan huruf D. Maka dari titik D kita tarik garis lurus ke titik Q. Garis tersebut kita namakan dengan S2. Nah, dari sini kita dapat menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam dengan cara teorema Pitagoras. Coba perhatikan pada garis DPQ. Garis tersebut akan membentuk segitiga siku-siku di D. Maka didapat rumus DQ kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurangi PD kuadrat. DQ sama dengan akar PQ kuadrat dikurangi PD kuadrat. DQ sama dengan akar PQ kuadrat dikurangi PD kuadratnya diganti menjadi R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Maka rumus untuk mencari garis singgung persekutuan dalam yaitu DQ sama dengan akar PQ kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Sekian dari saya. Untuk lebih memahami materi garis singgung persekutuan dalam, kita langsung ke contoh soal. Kita misalkan panjang R atau jari-jari lingkaran pada lingkaran 1 yaitu sepanjang 5 cm. Dan panjang jari-jari R kecil kita misalkan sepanjang 3 cm. Panjang garis K kita misalkan 9 cm. Untuk mencari panjang garis singgung persekutuan dalam, kita dapat yaitu DQ sama dengan akar PQ kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil dikuadratkan sama dengan akar PQ atau garis K 9 dikuadratkan dikurangi R besar yaitu 5 cm ditambah R kecil yaitu 3 cm dikuadratkan sama dengan 81 dikurangi 64 sama dengan akar 17 cm. Udah. Jadi kita dapat simpulkan dari contoh soal tersebut jawabannya yaitu akar 17 cm. Selanjutnya, di sini saya akan mendemonstrasikan alat peraga Raup Siling untuk menjelaskan materi garis singgung persekutuan luar. Dapat teman-teman lihat, pada alat peraga ini kita mempunyai dua buah lingkaran. Lingkaran pertama dan lingkaran kedua. Di mana titik pusat lingkaran pertama kita namakan dengan A. Dan titik pusat lingkaran kedua kita namakan dengan B.
Selanjutnya, titik pusat lingkaran pertama dan titik pusat lingkaran kedua, kita tarik garis penghubung yang dinamakan dengan A kecil. Lalu, lingkaran pertama memiliki jari-jari yang diberi nama dengan R besar. Dan lingkaran kedua memiliki jari-jari yang diberi namakan dengan R kecil. Dan selanjutnya, terdapat garis singgung persekutuan luar dengan titik P dan titik S. Maka, garis P dan S kita translasikan sejauh R kecil, kita namakan dengan K. Maka akan terbentuk garis KB, di mana KB sejajar dengan PS. Dari hasil translasi tadi, kita dapat segitiga siku-siku yang berpusat di K. Dari sini, kita dapat menentukan panjang KB dari teorema Pythagoras. Perhatikan segitiga A, K, dan B. Segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Kita dapat menentukan panjang K, B dengan menggunakan teorema Pythagoras sebagai berikut. AK kuadrat ditambah KB kuadrat sama dengan AB kuadrat. Lalu KB kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi dengan AK kuadrat. Sehingga kita dapat KB sama dengan akar dari AB kuadrat dikurangi AK kuadrat. Lalu kita dapat simpulkan akar dari A kuadrat sama dengan kurung buka R besar dikurangi R kecil kurung tutup dikuadratkan. Untuk lebih memahami materi garis singgung persekutuan luar, mari kita ke contoh soal berikut ini. Panjang jari-jari pada lingkaran pertama kita misalkan 5 cm. Dan panjang jari-jari lingkaran kedua kita misalkan 3 cm. Dan panjang garis A kita misalkan 17 cm. Maka untuk mencari panjang garis singgung persekutuan luar, kita dapat rumus dengan KB sama dengan akar AB kuadrat dikurangi dalam kurung R besar dikurangi R kecil dikuadratkan. Maka KB sama dengan 17 cm dikuadratkan dikurangi 5 cm dikurangi 3 cm sama dengan akar 17 dikuadratkan dikurangi 5 dikurangi 3 yaitu 2 kuadrat sama dengan 289 dikurangi 4 sama dengan akar 285. Maka kita simpulkan bahwa panjang garis singgung persekutuan luar tersebut adalah akar 285 cm. Demikian demonstrasi penggunaan alat peraga log siling yang kami buat. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran matematika. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.